Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita semua ada di tempat ini karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Boleh tos kiri kanannya katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Selamat hari Minggu. Ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita beri ucapan syukur buat Tuhan kita yang baik. Karena Dia, karena Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Menikmati setiap berkat-berkat-Nya, menikmati setiap kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Kami boleh berada di rumah Tuhan dalam keadaan sehat, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi pada hari ini Tuhan, pada pagi ini Tuhan. Khususnya untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus, Bapak Paulus Wiratno, sebagai penyampai firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi keinginan-Mu biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan firman itu akan jatuh di tanah yang subur dan akan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapak, ampuni segala kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang tidak berkenan kepada-Mu, ketidaktaatan kami Tuhan, ketidakpatuhan kami, atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kami hidup
hidup karena kebaikan Tuhan. Bahkan ketika keadaan kami tidak enak sekalipun, kami mau tetap katakan Tuhan baik. Selama kami masih punya Tuhan, masih ada pengharapan, masih ada mujizat, dan Tuhan masih bekerja bagi kami. Itu yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengan apakah kami balas Tuhan? Selain pujian dan penyembahan kami yang terbaik pagi hari ini. Kami datang dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau. Kami hanya perlu hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan itu yang mengikuti kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Jemaat saja katakan. Oleh karena sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.
Tuhan kita menikmati setiap kebaikan Tuhan. Tidak akan pernah kami lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita boleh angkat suara, angkat hati kita bagi Raja di atas segala raja. Dia yang memberkati engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Untuk semua hal di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap pegang Yesus sampai selama-lamanya. Pagi ini kami mau belajar setuju untuk semua rencana Tuhan. Kami mau belajar setuju Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami tidak pernah gagal Tuhan. Terbukti sampai hari ini Tuhan, kami ada sampai hari ini. Tidak pernah kami kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah kami lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mengalir, Roh Kudus mengalir bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Sampai kami sangat berharga bagi Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat angkat pujian ini. Kami imani Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
kebajikan, kemurahan, berkat itu yang mengikuti kami sepanjang hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji lebih lagi dengan segala kekuatan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Amin. Yes. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Boleh tos kiri kanan. Allah sumber kuat kita. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tidak kami andalkan kekuatan kami Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti, kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. kita boleh tepuk tangan di atas kepala. Lebih semangat lagi hari ini memuji Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, Hanya siapa? Hanya Yesus dalam hidup kita. tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Amin. kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Selamanya. Yes. Kau satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang kami ingini selain Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat gak memuji Tuhan? Amin. Yang di sebelah sini kayaknya agak kurang semangat nih. Gak boleh kalah ya yang sama sebelah sini ya. Amin. Sebab kita punya Allah yang pemenang, Raja Mulia. Dia kekal untuk selama-lamanya. Yes. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Sujud menyembah Engkau Tuhan. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Tuhan pagi hari ini. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Jemaat Gemiklo, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Yes, kami mau nyatakan pagi hari ini bahwa Yesus adalah Raja. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk sukacita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Mari saudara, kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya di mana ada hadirat-Mu, di sana ada pewahyuan. Kebenaran yang akan memberikan pencerahan kepada kami. Kebenaran yang akan membebaskan kami. Kebenaran yang akan mendatangkan pemulihan bagi kami. Bapak berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Dan semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita? Masih ada semangat? Amin. Walaupun BBM naik, yang penting darah tidak naik. Amin. Saya semangat beberapa minggu ini pulang dari Vietnam, dari Thailand, dan dari Korea. Dan saya menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya pulang dengan iri hati. Saya pengen ada kegerakan terjadi di Indonesia, saudara-saudara. Pulang dari Thailand, saya menyaksikan ada gereja yang selama COVID kemarin dalam waktu 3 bulan membaptis 3.000 orang. Saya minta ditayangkan, itu yang baptisan 3.000 orang, saudara, dalam 3 bulan. Berikutnya, ya. Siapa yang pengen Glow di Bali membaptis 1.000-an orang? Amin. Saya tanya kepada pendeta Somsek namanya, gembala sidangnya. Ya, beliau pekerja bengkel, tidak pernah masuk sekolah Alkitab. Waktu dia baru bertobat, bukan dari orang Kristen, dia langsung memutuskan besoknya bersaksi. Dia baru bertobat, belum diajari bersaksi, belum bisa baca Alkitab, belum bisa berdoa, dia sudah bersaksi bahwa Yesus telah menolongnya dari masalah keuangan yang dihadapi. Sejak saat itu, tiap hari dia akan luangkan 1 jam untuk cari jiwa baru. Dan sejak saat itu dia melatih setiap orang yang dimenangkan, mengambil waktu 1 jam setiap hari. Sekarang jemaatnya 20.000. Saudara-saudara, saya tanya kepada Pastor Somsek, apa rahasia di sini? Ikuti apa yang Yesus lakukan. Itu saja, saudara-saudara. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Masuk keluar desa, kota. Memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin, membebaskan yang terbelenggu, ya kan? Kasih makan yang lapar, mendoakan yang sakit, itulah yang Yesus lakukan. Saudara-saudara, dia hanya mengatakan, Pastor Paulus, do what Jesus did. Saya pulang, saya bilang sama pemimpin-pemimpin gereja di Bali, ayo kita belajar dari beliau nih. Pegawai bengkel yang sekarang ini ada kegerakan di gerejanya, tiap desa. Masuk setiap desa. Gereja rumah yang luar biasa. Saya rindu, saudara-saudara. Coba bayangkan kalau setiap jemaat di Glow ini, setiap hari meluangkan 1 jam saja ketemu orang baru bersaksi, bukan berkhotbah. Bersaksi, gampangan bersaksi, ceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Kemarin baru disembuhkan, kemarin baru ditolong oleh Tuhan, kemarin baru mengalami keajaiban Tuhan. Saksikan, saudara-saudara, orang akan tertarik. Bersaksi. Amin.
Katakan kepada teman saudara, tiada hari tanpa jiwa baru. Mulai besok. Ini bukan khotbah saya, tapi saya karena iri hati tadi, saya setiap kali khotbah di gereja saya menyampaikan ini. Kita ini ada 3 macam gereja katanya. Gereja yang semboyannya please stay. Ya kan? Apapun yang dilakukan untuk jemaat tinggal, tetap jangan pindah gereja. Itu namanya gereja please stay. Stay. Yang kedua please come. Ini gereja yang tidak peduli jemaat orang lain diundangi aja. Pokoknya please come, please come. 2 gereja ini 85% sedang declining, sedang mengalami kemunduran. Jadi kalau kita tidak masuk ke gereja yang ketiga, please go and make disciple, suatu saat Anda gigi jari. Tinggal gedungnya, tidak ada jemaatnya. Ini sedang terjadi. Ini terjadi di Amerika. Tahun 2018 ada 1000 gereja tutup. Jemaat Tuhan, go and make disciple. Dan itu perintah bukan untuk pendeta, untuk semua orang Kristen yang mengaku menjadi murid. Amin. Anda murid Yesus atau penggembira? Kalau saudara adalah murid Yesus, saudara melakukan apa yang Yesus lakukan. Katakan amin. Bilang saya bertobat. Tuhan dengar apa yang saudara baru ucapkan. Baik, saya mau terinspirasi dari buku doanya Pak Jo Yonggi. Dan saya diteguhkan kembali betapa luar biasanya beliau sudah dipanggil Tuhan. Tapi gerejanya terus bertumbuh mendekati 1 juta orang. Jadi jemaatnya hampir 1 juta. Tapi ada satu hal yang membuat saya waktu masuk di memorial buildingnya Pak Jo Yonggi, ada tulisan yang menginspirasi saya. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan lewat doa. Bagaimana kalau kita ucapkan sama-sama? Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan lewat doa. 1, 2, 3. Amin. Nah, saudara-saudara, dan itu doa itu kuasanya luar biasa. Saya mau tunjukkan dari hasil penelitian ini. Makanya orang yang berdoanya bagus, orang yang sering doa, itu hidupnya lebih sehat daripada yang kurang doa. Karena ini hasil penelitian secara ilmiah mengatakan begini, kita masuk ke PowerPoint. Ya. Tim ilmuwan yang bekerja di University of Wisconsin telah menetapkan efek meditasi yang sangat membantu. Saudara-saudara, saya waktu membaca ini, saya mau membacakan kepada Anda karena ini penting sekali. Mereka menemukan orang-orang yang terlatih program singkat meditasi mindfulness mengalami efek positif pada otak dan fungsi kekebalan tubuh. Kelompok peneliti lain yang dipimpin oleh Dr. Lisa Jane Miller dari Universitas Columbia mempelajari 130 subjek dan menemukan bahwa mereka yang berlatih kerohanian memiliki bagian kortikal otak yang lebih tebal yang melindungi dari depresi. Jadi orang-orang yang suka berdoa, suka bermeditasi, mereka punya daya tahan imun sistemnya lebih bagus. Kemudian saya baca di koran Indonesia ditemukan juga selama COVID kemarin, diteliti ada 500 pasien yang berdoa banyak, lebih banyak yang sembuh. Jadi saudara-saudara, doa itu besar kuasanya. Itulah yang diucapkan oleh Yakobus. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati besar kuasanya. Tetapi ada orang yang mengatakan, Pak, saya suka berdoa 7 kali dalam sehari. Kok saya sakit-sakitan? Kok saya terus hidup seperti ini? Ada salah apa ini? Mungkin memang doanya ada yang salah. Itulah yang mau kita benarkan. Ya kan? Nah, mari kita akan belajar Bapak Ibu dari kebenaran firman mengenai doa. Yang jelas saya mau kita masuk ke kebenaran yang berikutnya dan saya mau saudara membaca. Doa bukan sekedar berkata-kata. Doa adalah masalah komunikasi hati dengan Tuhan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang pernah
terindoktrinasi dan saudara melakukan seperti saya, semakin lama dan semakin banyak kata-katanya, semakin bagus doanya. Siapa yang pernah termakan pengajaran itu? Jadi doanya diulang-ulang, kalau bisa sampai 1000 kali. Ya kan? Doa Bapa kami diulang-ulang, semakin banyak kata-katanya, seolah-olah semakin afdol, semakin cepat dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara pernah punya pandangan itu, Anda tidak sendiri. Banyak orang Kristen yang kalau berdoa panjang lebar dan diulangi kata-katanya seperti orang Farisi. Doa bukan sekedar kata-kata. Memang doa melibatkan kata-kata, tapi doa bukan sekedar kata-kata. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh seorang penafsir Alkitab yang bernama Adam Clark. Adam Clark mengatakan, the true God isn't impressed by the length or eloquence of our prayer, but the heart. Yang penting masalah hati. Karena doa adalah komunikasi hati antara kita dengan Tuhan. Nanti saya mau menjelaskan. Saudara-saudara, the eloquence of prayer consists in the frequency and desire and the simplicity of faith. Saya mau mengatakan bagian yang depan. Tuhan tidak terkesan dengan betapa lancar dan fasihnya Anda mengucapkan doa, Bapa kami di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, haleluya. Bukan itu, saudara-saudara. Hati, ini masalah hati. Jadi God is love and love demand object. Allah itu kasih dan kasih itu perlu objek. Mengapa Allah menciptakan Anda? Karena Allah ingin terhubung dengan Anda. Dan salah satu cara untuk Allah terhubung dengan Anda adalah lewat doa. Jadi pada waktu Anda berdoa, Anda sedang membuka akses buat Allah terhubung dengan Anda. Bukan Anda yang terhubung dengan Tuhan. Allah sejak dari dulu ingin terhubung dengan Anda. Makanya Anda diciptakan. Hanya ada satu makhluk yang bisa berdoa, namanya manusia. Di rumah saya ada anjing namanya Blacky. Dia tidak pernah lipat tangan, saudara-saudara. Iya kan? Makanya kalau doa, saudara tidak pernah lipat tangan tiap hari, Anda tidak beda dengan Blacky. Mohon maaf. Ngerti maksudnya? Jangan tersinggung. Kalau saudara terhubung dengan Tuhan tiap hari, saudara punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, hidup saudara akan menjadi luar biasa. Karena lewat doalah Anda membuka pintu gerbang untuk Allah bekerja lewat saudara. Jadi bukan Anda yang naik ke surga, Allah yang turun masuk ke dalam hati Anda. Karena di dalam hati Anda ada roh Tuhan. Amin. Selama ini kita pikir, wah saya harus doa puasa 40 hari 40 malam supaya saya bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Tidak. Waktu Anda buka hati, Anda langsung terhubung, Anda langsung menyebut, Bapa, Engkau baik. Saudara sedang membuka akses, makanya orang yang banyak berdoa, ada banyak akses. Diberkati artinya punya banyak akses. Amin. Pernah ketemu orang Farisi? Yang kalau berdoa di perempatan, katanya waktu itu ya, zamannya Tuhan Yesus. Suka berdoa di perempatan, lalu berdoa keras-keras supaya didengar oleh orang. Wajahnya dibikin orang Jawa bilang klimis, ya kelihatan wow saleh begitu. Nah kata Tuhan Yesus, kalau engkau sudah mendapatkan pujian dari manusia, engkau tidak akan dapat apa-apa lagi. Yesus bilang masuk kamar, doa. Doa adalah masalah hati Anda dengan Tuhan. Amin. Saya mau membetulkan ini karena saya termasuk pernah jadi korban. Karena latar belakang agama saya dulu. Seolah-olah Tuhan itu jauh. Kalau panggil dia, kalau perlu pakai loudspeaker. Saudara-saudara, Yesus nanti akan mengajarkan kepada kita. Begini caranya kalau kamu berdoa. Bapa kami di dalam surga. Tadi saudara sudah belajar. Kenapa kok Tuhan mengatakan? Yesus sendiri yang mengatakan Bapa. Karena Yesus sedang mengajarkan, kalau Anda berdoa, dekatilah Tuhan dengan identitas Anda, bukan karena kekhawatiran Anda. Saya mau jelaskan ini.
Kebanyakan kita hanya datang kepada Tuhan waktu khawatir, waktu takut, waktu kepepet, waktu terjepit. Saudara datang kepada Tuhan, oh Tuhan Yesus, saya ini belum ada rumah. Oh SPP anak saya belum dibayar. Oh Tuhan kontrakan sudah mau. Oh Tuhan haleluya amin. Tuhan belum sempat dengar, saudara sudah bilang amin. Pernah? Jujur. Sebagian besar doa saudara, doa yang dimotivasi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Never approach God because of your fear. Approach God because of your status, your identity. Kita ini anak Allah. Anak itu kalau datang kepada bapaknya, hanya kalau perlu sesuatu, saya anggap itu anak kurang ajar. Mohon maaf nih. Kalau anak saya hanya mau datang, Pak, duit saya habis. Pak, sepatu saya sudah rusak. Pak, SPP harus dibayar. Dan selain itu dia tidak mau datang saya. Dia hanya datang kalau mau minta. Saya pikir anak ini tidak tahu statusnya dia sebagai bapak. Kalau dia statusnya sebagai anak, saya bapaknya. Tidak usah minta, yang penting kita terhubung. Kita akan tahu kan, saya lihat, sepatunya udah mangap itu depannya. Ayo, Papa ajak ke Matahari, beli, ya kan? Saudara-saudara, itulah sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan status Anda, bukan dengan kekhawatiran Anda. Walaupun dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, tapi datanglah kepada Tuhan, Bapa, Engkau baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Bapa, sungguh baik. Saudara-saudara, kalau ini diaplikasikan dalam kehidupan suami istri, Bu, kalau suamimu datang hanya kalau dia lagi perlu, senang gak, Bu? Ya, kalau lagi butuh aja dia bilang, Ma, aku perlu nih. Gitu. Selain itu dia tidak mau terhubung, tidak mau SMS, tidak mau menyapa, tidak mau dekat-dekat. Dia hanya dekat kalau perlu sesuatu. Saya pikir itu bukan hubungan yang baik. God is love and love demand object. Makanya Allah mau terhubung dengan Anda. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan berdoalah senantiasa. Kapan saja, di mana saja Anda bisa bicara kepada Tuhan. Siapa yang kadang-kadang sambil nyetir tiba-tiba ngomong sendiri sama Tuhan? Ya kan? Enak kan, Bapak, Engkau baik. Bapak terima kasih buat kasih setiamu. Bapak sambil nyuci. Siapa yang kadang-kadang sambil nyuci, saudara tiba-tiba pikiranmu terhubung dengan Tuhan. Sambil nyanyi lagi. Sing sabar lan mantep, tekan pungkasane. Saudara, tiba-tiba hatimu jadi kuat. Saudara sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba saudara terhubung dengan Tuhan. Dan tiba-tiba saudara mendengarkan suara roh berbisik dan menguatkan hati saudara. Amin. Haleluya. Berikutnya, saya mau mengajak saudara-saudara ini, kalimat ini mau saudara-saudara hafalkan. Doa bukanlah segalanya, tetapi segalanya perlu doa. Mari kita baca. 1, 2, 3. Doa bukan segalanya. Kita masih tetap harus kerja. Kita masih tetap harus bikin rencana. Kita masih tetap harus berusaha. Tetapi, saudara-saudara, nanti kita akan belajar dari hal-hal yang terkecil sekalipun, libatkan Allah dalam perencanaan saudara. Itu kata firman Tuhan. Ya kan? Karena itu aku berkata kepadamu, di dalam kitab suci dikatakan ayat yang berikutnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan kata apa saja. Apa saja, apa saja, apa saja yang kecil dan yang besar. Amin. Apa saja yang saudara minta, Tuhan akan melakukannya. Apa saja. Nah, saudara-saudara, saya kadang-kadang dalam hal yang kecil aja saya minta pertolongan Tuhan. Ini contoh, ya kan? Bulan Oktober yang lalu, tahun lalu,
Saya pulang dari Amerika dan saya pingin tidak diisolasi mandiri. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau boleh ada jalan keluar, saya tidak isolasi mandiri. Yang penting PCR saya jelas saya tidak kena COVID. Nah saudara, saya tanya-tanya gimana prosedurnya, katanya bisa. Kalau saudara adalah hamba Tuhan atau pegawai pemerintah dan sebagainya bisa. Jadi saya coba saudara, tapi sambil berdoa. Ternyata harus ada formulir yang diisi. Dan saya isi formulirnya dengan prosedur yang benar. Benar saudara-saudara. Saya sampai di Jakarta, karena waktu itu harus lewat Jakarta. Ternyata ada yang sudah menjemput saya. Ada polisi yang menjemput saya dan membawa surat dari waktu itu dari yang berwenang bahwa saya tidak perlu isolasi mandiri. Luar biasa saudara-saudara. Waktu itu biayanya mahal kalau harus isolasi mandiri. Saya kadang-kadang berdoa, bulan April kemarin saya ke Amerika, saya berdoa, Tuhan kalau boleh nih hal-hal yang sederhana. Ada 4 tempat duduk yang kosong sehingga saya bisa selonjor. Orang Jawa bilang bisa tidur seperti kelas bisnis tapi bayar ekonomi. Saya berdoa saudara, dan Tuhan jawab. Saya cek waktu saya naik Nippon Airlines, Mbak ada enggak tempat duduk yang kosong sehingga saya bisa dari Bali, Jepang sampai ke LA tidak ada penumpang yang lain. Bilang, Pak saya carikan Pak. Betul saudara, waktu saya cek saya dapat tempat duduk yang saya harus mendoakan, dan waktu saya masuk ke pesawat 4 tempat duduk itu kosong. Jadi saya bisa tidur nyenyak dari mulai dari Bali sampai ke Jepang, kan itu agak lama. Dari Jepang ke LA itu hampir 13 jam. Hal-hal kecil seperti itu saya minta kepada Tuhan, dan saya sedang menggenapi. Saudara-saudara, doa bukan segalanya, tapi segalanya perlu doa. Jangan malu meminta kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ada yang jomblo di sini? Ada yang jomblo. Anda pernah berdoa supaya Tuhan kasih saudara jodoh? Dan saudara pernah masukkan kriteria, Tuhan kalau engkau menghendaki kasih saya pria yang tingginya 173 cm misalkan aja. Hal-hal kayak gitu bisa masuk. Ya kan kriterianya. Doa bukan segalanya, tapi segalanya perlu doa. Amin. Berikutnya, mari kita baca yang berikutnya. Kebenaran ini akan menolong saudara. Saya suka yang ini saudara. Jika doa menjadi masalah, ya, hidup Anda akan penuh dengan masalah. 1, 2, 3. Ngerti maksudnya? Jika bagi Anda berdoa itu masalah, maka hidup Anda akan banyak masalah. Karena banyak masalah hanya bisa diselesaikan oleh doa. Amin. Siapa kalau doa harus diingatkan, atau diperintah, atau tunggu bel, atau tunggu SMS dari gembala, ayo jangan lupa doa pagi. Saya mau mengatakan, ada yang pernah membuat sebuah pernyataan, dan ini benar. Doa itu nafasnya orang Kristen. Saya mau tanya, ada di antara saudara yang nafas, kalau bernafas diingatkan. Ayo Bu, nafas. Ambil nafas, jangan lupa ya. Kalau bangun pagi ambil nafas dulu. Ada yang saudara kalau ambil nafas diingatkan atau diperintah, ambil nafas sekarang, ambil nafas. Tidak ada. Itu adalah gaya hidup, itu bagian dari hidup saudara. Maka tidak ada orang yang terpaksa bernafas di sini. Pak, saya ini sebetulnya sudah tidak mau loh Pak, saya terpaksa bernafas di sini. Saya mau mengatakan kepada Anda, kalau berdoa adalah sebuah keharusan, maka saudara sedang bermasalah dengan kehidupan rohani saudara. Harusnya doa itu menjadi gaya hidup. Kemanapun saudara pergi, saudara terhubung dengan Tuhan, saudara gampang berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan itu gampang. Haleluya. Makanya orang yang bisa menyembah Tuhan kapan saja, di mana saja, itulah orang yang rohani katanya.
definisi orang yang rohani itu bukan yang doanya 30 jam atau 3 jam atau puasanya 7 kali dalam sehari, bukan itu. Orang yang rohani adalah orang yang bisa menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan di mana saja dan kapan saja. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kehidupan doa saudara? Saya nanti mau bersaksi banyak betapa luar biasanya ketika kita menjadikan doa. Nah, saya ketemu dengan orang-orang yang bermasalah dan orang ini rajin berdoa dan akhirnya orang itu mendapatkan pertolongan. Dengar baik-baik Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Semua bilang segala hal. Dalam keinginanmu, hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa. Dan mengucap syukur. Jadi saudara-saudara, kalau banyak hal hanya bisa diselesaikan dengan menyatakan keinginan Allah melalui doa, maka sebaiknya Anda menjadi pendoa dalam kehidupan Anda. Jadi saudara-saudara, untuk berdoa Anda tidak mesti harus cuci tangan, cuci kaki, kan gampang. Anda sambil nyetir, sambil nyangkul, sambil apa saja Anda bisa terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Enak ya? Apalagi saudara diajari oleh Tuhan Yesus. Paling gampang nyebutnya, Anda usah susah-susah waktu saudara datang. Bapa, betapa mudahnya saudara menyebut. Dalam bahasa asli, Aba. Dan itulah kalimat pertama yang diucapkan oleh bayi di Timur Tengah. Aba, baba, aba. Bayi saudara kan? Aba. Mohon maaf ibu-ibu, jarang bayi waktu belajar pertama ibu. Jarang. Ya, mungkin mama. Tapi lebih banyak Aba. Makanya Yesus mengatakan Aba. Tidak usah pakai nama-nama yang aneh. Bos, bukan. Atau sang hakim yang adil, bukan juga. Aba. Gampang kan? Aba. Dan saudara bisa ngomong apa saja kepada Tuhan karena Tuhan tahu hati saudara. Haleluya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ingat beberapa wanita yang bermasalah dan bisa diselesaikan lewat doa. Hana ini sakit hatinya bukan main dengan penina, madunya. Jadi penina itu suka baterek orang Ambon bilang. Tahu baterek? Ya, suka menghina. Mandolel. Ya. Suka dihina karena dia tidak punya anak. Saudara, kalau saudara membaca di dalam ayat, dia sakit hati dan dia datang kepada Tuhan dengan rasa pedih hati itu. Dia datang ke bait Allah, tidak banyak ngomong, hanya komat kami, tapi sambil meneteskan air mata. Dan Imam Eli tahu apa yang sedang terjadi. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan menjawab doanya. Dia diberi anak namanya Samuel. Ya kan? Saudara mungkin pernah mendengar seorang imam yang bernama Zakaria yang juga tidak punya anak. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan meneguhkan, pada akhirnya 9 bulan kemudian dia punya anak. Ada banyak masalah yang tidak bisa Anda selesaikan. Hanya doa yang bisa menyelesaikannya. Maka sering-seringlah datang kepada Tuhan, terhubung dengan Dia, dan saudara akan mengalami keajaiban dalam hidup saudara. Amin. Di sebuah pertemuan di Korea kemarin, saudara-saudara, saya dapat kepercayaan yang luar biasa dan ketemu dengan hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia yang ngumpul di situ. Kok saya dipercaya untuk menjadi board member untuk CGI, Pak. Jadi CGI adalah Church Growth International yang dipimpin oleh almarhum Pak Joyonggi. Saya mewakili Indonesia dengan putranya Pak Yohanes Nahwai. Pak Yakub Nahwe, namanya Yohanes Nahwe. Jadi Indonesia, dan saya luar biasa. Tapi justru di sana
Saya terharu melihat kesaksian demi kesaksian pelayanan daripada hamba Tuhan ini. Penerusnya Pak Cho Yonggi namanya Yong Hun Lee. Dia bersaksi kepada kami semua dan dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Cho Yonggi. Mengapa gerejanya begitu sukses dan luar biasa. Dr. Cho tiap hari 3 jam masuk ruang doa. Tiap hari 3 jam. Dan saya bisa melihat hasilnya luar biasa. Karena ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan akal sehat, dengan kekuatan, kekayaan, hanya dengan berlutut di kaki Tuhan. Saya mau menantang Anda semuanya. Mungkin Anda sedang dihadapkan dengan kesulitan, persoalan, pergumulan yang sudah dicoba dengan berbagai macam cara dan sampai hari ini masih belum lihat hasilnya. Berlutut di kaki Tuhan, curhat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, beberapa bulan ini saya agak khawatir. Siapa yang pernah khawatir? Satu-satunya dosa yang paling sulit ditaklukkan itu khawatir. Saya khawatir karena ada 6 panti asuhan, kami ada 12 panti asuhan. Ada 6 panti asuhan yang karena COVID ini donaturnya berhenti. Dan kalau di panti kan donatur berhenti, anak tidak berhenti makan. Sekolah tidak berhenti bayar, tetap harus bayar kan. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Jadi saya kadang-kadang khawatir. Tapi waktu saya mendapatkan kebenaran ini, kenapa saya khawatir? Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Dan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati besar kuasanya. Saya bawa dalam doa, Bapak, ada 6 panti kehilangan sponsor. Saya perlu pertolongan. Bapak, enggak tahu. Ada satu pengusaha yang bilang, Paulus, apa yang harus saya bisa lakukan? Masih muda. Dia bilang, saya perlu dukungan untuk panti. Saya bilang, saya mau ambil 3 panti. Saudara, 3 panti. Satu orang dia membantu 3 panti tiap bulan. Saya hanya mengatakan, Tuhan tolong, dalam hitungan hari Tuhan sudah melakukannya. Datanglah dengan status Anda. Datanglah dengan sebuah keyakinan. Jadi yang terakhir, saudara, mungkin tidak masuk di situ, tetapi saya mau mengatakan, doa yang paling berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Saudara pernah mendengar satu kalimat, saya mau tutup ini. Satu-satunya cara untuk menyenangkan Tuhan adalah dengan iman. Karena tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati Allah tanpa iman. Maka kalau berdoa dan Anda ingin doamu menyenangkan hati Tuhan, doakanlah dengan iman. Kalau engkau memuji Tuhan supaya pujianmu berkenan di hadapan Tuhan, pujilah Dia dengan iman. Karena satu-satunya cara untuk engkau berkenan kepada Tuhan adalah dengan iman. Amin. Seperti wanita yang menderita pendarahan itu loh. Asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, waktu Anda masuk di hadirat Tuhan, waktu Anda mulai terhubung dengan Tuhan, libatkanlah iman. Meyakini bahwa Tuhan akan melakukan, maka Tuhan akan melakukan. Yesus mengatakan bahwa kalau kamu percaya, kamu yakin sepenuhnya, maka imanmu itu akan memindahkan gunung ini, ya kan? Dan saudara bisa melihat betapa luar biasanya. Dan itu dikatakan di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Mungkin bisa dibaca berikutnya di bagian terakhir, ayat yang paling terakhir. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah. Semua bilang percayalah. Saudara-saudara, saya mau melatih saudara-saudara berani beriman. Karena tidak ada ruginya hidup dalam iman. Amin.
tengok teman saudara dan sedikit dipelototin. Dia bilang, beranilah beriman. Tidak ada rugi beriman. Kalau toh imanmu tidak jadi kenyataan, Anda masih untung pernah beriman. Sehingga saudara bisa cerita sama anak cucu, dulu kakek pernah punya iman. Amin. Saya lagi beriman sudah 2 tahun ini. Saya beriman akan punya panti jompo buat hamba Tuhan di Bali ini. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang mohon maaf keleleran. Tidak punya rumah, tidak punya pensiun. Kasihan saudara. Saya beriman. Saya ngomong ke sana kemari dengan teman. Saya beriman. Bahkan saya sudah minta arsitek untuk bangun. Gambarnya kayak apa? Saya beriman. Kok ada pengusaha tiba-tiba ngomong dengan saya, Pak, visi Bapak apa? Saya mau rumah panti jompo buat hamba Tuhan. Waduh Bapak, itu bagus sekali. Pak, cari tanah 1 hektar. Nanti saya yang bayar. Saudara-saudara, iman dulu, melangkah dengan iman. Nanti sisanya bagiannya Tuhan. Amin. Siapa yang belum punya rumah? Angkat tangan. Jujur, yang belum punya rumah, yang selama ini jadi kontraktor, ngontrak. Berani beriman? Ya. Nah, ini masalahnya dengan saudara. Aduh Pak, di Bali ini mana bisa beli rumah, harganya selangit. Saudara-saudara, belum apa-apa Anda sudah ketakutan. Ayo beriman. Amin. Saya mau kasih tahu, saya mengatakan ini karena saya sudah praktekkan. Selama COVID kemarin, saya bisa beli 2 rumah buat anak saya. Caranya bagaimana? Tuhan tidak kekurangan akal untuk menolong saudara. Berani enggak saudara beriman? Yang masih jomblo, siapa yang meyakini tahun depan nikah? Beriman sekarang dan nyari. Jangan hanya beriman karena walaupun jodoh datang dari langit, dia tidak langsung datang di pinggir tempat tidur saudara. Harus melangkah. Do your best and God will do the rest. Berani beriman? Sama siapa yang selama ini beriman supaya punya mobil? Ya, saudara takut. Belum apa-apa saudara sudah takut. Saya mau saudara berdiri. Mari kita berdiri. Mari kita beriman kepada Tuhan. Apapun yang saudara sedang imani, saya mau saudara datang lebih dahulu kepada Tuhan. Sapa, Bapa, senyum ya. Jangan setiap kali datang nangis, tiap kali datang nangis gitu. Datang kepada Tuhan, Bapa, seperti saudara ngomong dengan Bapak saudara. Kemudian curhat dengan dia. Apapun yang saudara imani, ngomong sama dia. Sampaikan kepadanya dan biarlah Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita tunduk. Saudara masing-masing berdoa, silakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Oh Yesus. Amin, amin, amin. Saya mau saudara yang selama ini punya konsep doa salah. Saya mau saudara datang kepada Tuhan dengan free. Seperti saudara datang kepada Bapak saudara. Dan saudara-saudara yang sedang rindu mengalami keajaiban, membawa imanmu dalam petualangan. Saya beriman untuk rumah. Saya beriman untuk masa depan anak saya. Saya beriman akan ada terobosan keuangan. Saya beriman masalah saya akan diselesaikan. Saya beriman. Angkatlah tanganmu. Angkat tanganmu. Amin. Nyanyikan lagu ini saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan dengan iman. Nyanyikan dengan iman. Tuhan selalu menolongmu. Amin, amin. Selalu selalu
Katakan dengan iman, nyanyikan dengan sungguh-sungguh hati. Tuhan selalu menolongku. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Bapa di surga, aku berdoa untuk semua sahabat-sahabatku, jemaatmu, umatmu yang ada di sini. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi iman mereka, apapun yang sedang mereka nantikan sampai hari ini, Engkau sanggup melakukannya, Pak. Ajari kami untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Apapun mujizat yang kami perlukan, apapun pemulihan yang kami dambakan, apapun pertolongan yang sedang kami rindukan, Tuhan, waktumu selalu tepat dan berkat-Mu tidak pernah salah alamat. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudaraku yang sudah mengangkat tangan, jamah mereka Bapa. Jamah mereka hari ini, jamah mereka. Kami mau melihat apa yang kami impikan menjadi kenyataan. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti selalu menolong kami. Dan Tuhan pasti selalu menyertai kami. Itu yang kami pegang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Paulus Wiratno. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 28 Oktober pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya tanggal 30 Oktober pukul 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Gembala Pester Yanti Tirta. Ibadah sekaligus perayaan Natal akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Jika ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perayaan Natal, telah disediakan kotak persembahan di depan pintu gereja. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajar kami untuk terus berdoa Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak jauh Tuhan. Engkau hanya sebatas doa kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami terus tetap berdoa Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami berdoa karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan boleh diberkati oleh firman-Mu. Dan yang lebih utama lagi mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk melakukan doa setiap hari.
mereka memiliki hubungan yang intim bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan 1 minggu jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya apapun juga, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga, dan dijauhkan dari niat-niat orang jahat. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak Paulus Tuhan, yang telah menjadi berkat buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya Tuhan dan keluarganya. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera, akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada